Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Jumpa lagi dengan Bu Unung pada mata kuliah Manajemen Kontrol Kualitas. Baik, biasanya kalau kita kuliah offline kita membaca sholawat Nuril Anwar dulu, kemudian dilanjutkan doa. Bisa kalian lakukan di tempat kalian masing-masing. Baik, Ibu lanjutkan. Manajemen kontrol kualitas itu mempunyai kode mata kuliah MKW 61038. Sedangkan bobot SKS-nya itu 2 SKS. Sehingga dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan UTS plus UAS. Bagaimana deskripsi dari mata kuliah Manajemen Kontrol Kualitas? Manajemen Kontrol Kualitas merupakan salah satu kelompok mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 7 program studi teknik mesin. Diharapkan mahasiswa mengetahui dan terampil dalam mengendalikan proses tentang penggunaan peta kontrol, rencana sampling, memahami tentang produk dan hubungannya dengan standar kualitas produk, serta memberikan wawasan dalam pendekatan pengendalian mutu terpadu sebagai bagian dari sistem manajemen mutu. Apa referensinya? Kalian bisa membaca Gasper itu Total Quality Management. Heiser ada operasi manajemen. Herjanto ada manajemen operasi. Ciptono ada Total Quality Service. Dan ada Ciptono juga yaitu Total Quality Management. Ada Yamit yaitu manajemen kualitas. Kalian bisa membaca referensi apapun yang berhubungan dengan manajemen kontrol kualitas. Bagaimana evaluasi dari mata kuliah ini setelah kalian menempuh satu semester? Ada beberapa komponen ya, yaitu kehadiran atau absensi. Kemudian ada nilai rata-rata tugas. Ada ujian tengah semester yang materinya tentunya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, di mana pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Kemudian ada ujian akhir semester, final test. Materinya dari setelah UTS sampai materi ke-15. Karena pada pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Baik, bagaimana kita mempelajari manajemen kontrol kualitas? Kita harus mengetahui situasi usaha dalam pasar yang bersaing. Saudara, kalian sebagai calon pimpinan sebuah perusahaan tentunya harus memperhatikan customer ya, konsumen ya, atau pembeli, karena ini hubungannya sangat erat sekali antara perusahaan kita dan konsumen. Kemudian jangan lupa ada perusahaan pesaing, ada kompetitor di sini yang juga harus diperhitungkan agar produk kita harus kualitasnya ada di atas kualitas dari perusahaan pesaing. Saudara, kalian sebagai calon pemimpin perusahaan harus punya komitmen, yaitu konsumen adalah kunci sukses usaha kalian. Ya, itu yang harus saudara perhatikan. Kemudian kunci sukses usaha tentunya terletak pada produk atau layanan perusahaan yang dikeluarkan. Apakah sesuai dengan harapan pembeli atau pelanggan atau lebih baik dari yang ditawarkan oleh pesaing? Ya, karena konsumen harus puas. Ya, konsumen harus puas sehingga konsumen bisa membeli kembali dan banyak ya pembeli baru. Tentunya sebuah perusahaan itu penjualan harus menghasilkan laba. Ya, perusahaan harus mantap
dan berkembang, tidak stagnasi atau jalan di tempat. Kepuasan diperoleh manakala produk dan layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Ya, bahkan harus lebih baik dari perusahaan pesaing. Ya, produk dan servis yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Ya. Kemudian di sini B adalah permintaan pelanggan. Apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan. Ini harus seimbang, harus sama. Paling tidak harus A harus sama dengan B sehingga dihasilkan suatu kepuasan. Ya. Dan diharapkan sangat memuaskan, yaitu A harus melebihi dari B. Itu kepuasan diperoleh oleh konsumen. Bagaimana mengukur kepuasan konsumen? Ya, kalian sebagai calon pengusaha ya harus memperhatikan sistem keluhan dan saran. Misalnya di perusahaan saudara selalu harus ada kotak saran. Ya, ada kotak saran yang harus diperhatikan. Kemudian survei keluhan pelanggan. Biasanya ini perusahaan selalu melemparkan di pasaran yaitu suatu kuesioner ya. Harus ada polling bagaimana konsumen ya menilai produk atau servis yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Itu cara mengukur kepuasan usaha kita. Customer is king ya. Konsumen adalah raja ya. Ini yang harus harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Karena konsumen adalah orang yang paling penting bagi perusahaan. Konsumen tidak tergantung pada perusahaan, tetapi perusahaan bergantung kepada konsumen. Konsumen tidak mengganggu perusahaan, tetapi justru membantu perusahaan. Konsumen adalah manusia, bukan barang mati yang perlu diperhatikan. Konsumen bukan lawan berdebat, tetapi kawan yang membantu. Konsumen mempercayakan keinginannya kepada perusahaan. Karena itu, perusahaan harus memenuhi. Konsumen memberikan keuntungan kepada perusahaan. Ya, konsumen adalah jiwa dari perusahaan. Karena jiwa perusahaan berarti harus diperhatikan. Ya, kemudian konsumen perlu dimengerti dan diberi pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan. Makanya customer is king. Pentingnya mutu dan kualitas. Dalam era global, persaingan menjadi makin tajam. Hanya perusahaan yang dapat menghasilkan kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pelanggan yang dapat memenangkan persaingan. Mutu atau kualitas merupakan salah satu kebijaksanaan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberikan kepuasan melebihi atau paling tidak sama dengan produk pesaing. Ya. Mutu produk merupakan salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas pangsa pasar. Apa itu kualitas? Apa itu mutu? Ya, International Organization of Standardization atau ISO mendefinisikan kualitas sebagai totalitas karakteristik suatu entitas ya memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau terkandung. Ya. Ahli lain mendefinisikan kualitas berdasarkan kesesuaian pada requirement ya memenuhi spesifikasi tertulis. Biasanya di sebuah perusahaan itu ada spek-spek tertentu yang tertulis ya.
yang sudah distandarkan oleh perusahaan tersebut. Kelayakan penggunaan, memastikan produk dapat digunakan sesuai yang ditujukan. Jadi perusahaan memproduk sesuatu tentunya ada tujuannya. Apa tujuannya? Itu harus sesuai. Kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Ya. Suatu produk bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen. Ini disampaikan oleh Eugene Bound. Ya. Kualitas adalah suatu kondisi dinamis, tidak statis ya, yang berhubungan dengan produk, manusia, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Jadi kualitas dinamis, tidak statis atau stagnasi ya, tetapi berkelanjutan, memperbaiki kualitas terus-menerus. Kualitas, meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, namun terdapat beberapa persamaan, yaitu dalam elemen-elemen ya. Kualitas mencakup produk, ya, tenaga kerja, proses dan lingkungan. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, pasti itu. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah, selalu bergerak, selalu ada inovasi-inovasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Manajemen kualitas. Manajemen kualitas modern itu mengharuskan kepuasan pelanggan. Ya, mengharuskan lebih pada pencegahan dan inspeksi. Ini deming ya. Mengenali tanggung jawab manajemen untuk kualitas. Ahli kualitas yang dikenal ada Deming, ada Juran, ada Crosby, ada Ishikawa, ada Taguchi dan ada Eugene Bound. Kemudian dimensi kualitas itu ada performa, ada keistimewaan, ada keandalan, ada konfirmasi dan daya tahan, ya, kemampuan pelayanan, ya, estetika kualitas yang dirasakan. Itu dimensi dari kualitas. Ya. Siapa saja pelopor-pelopor kualitas? Sebagaimana yang sudah Ibu sebutkan tadi, ada Deming. Apa yang disampaikan Deming itu terkenal atas kerjanya membangun Jepang ke 14 poinnya. Ya. Sedangkan Juren menulis quality control pada handbook dan 10 langkah ke peningkatan kualitas. Sedangkan Crosby ya itu menulis kualitas itu adalah free dan mengusulkan organisasi mengarah ke zero defect. Pelopor kualitas yang lain adalah ada Ishikawa ya, itu mengembangkan konsep lingkaran kualitas dan menggunakan diagram tulang ikan fishbone. Ya, sering digunakan pada penelitian atau eksperimen. Ada Taguchi. Ini dikenal dengan metode Taguchi. Ini juga sering digunakan oleh mahasiswa mesin pada tingkat akhir, mata skripsinya mengarah ke masalah optimisasi itu ya, mengembangkan metode optimisasi proses dan eksperimen teknik, itu Taguchi ya. Ada Eugene Bound ya, itu mengembangkan konsep total quality control ya. Biasanya ini dikenal dengan TQM ya. Itulah keenam pelopor kualitas. Sekarang bagaimana manajemen kualitas? Manajemen kualitas itu hubungannya dengan merencanakan, di planning ya, yaitu mengidentifikasikan standar kualitas mana yang relevan
ke perusahaan dan bagaimana memenuhinya. Itu harus direncanakan. Kemudian diimplementasikan, ya. Mengevaluasi kinerja keseluruhan untuk memastikan kualitas akan memenuhi standar kualitas yang relevan. Ya. Memonitor hasil spesifik untuk memastikan kompi standar kualitas relevan. Dan sementara mengidentifikasikan cara meningkatkan kualitas secara keseluruhan. Perencanaan kualitas, ya, penting mendesain untuk kualitas dan mengkomunikasikan faktor penting yang secara langsung berkontribusi memenuhi requirement pelanggan. Ya. Mendesain eksperimen ini, ya, tugas kalian, ya. Nanti kalau sudah waktunya untuk mengajukan skripsi, mendesain eksperimen membantu mengidentifikasikan variabel yang mana yang memiliki pengaruh paling besar pada keseluruhan proses. Misalnya pada proses pembubutan, saudara bisa mendesain eksperimennya dengan variabel-variabel yang dibutuhkan. Misalnya depth of cut-nya atau feed motion-nya, ya, itu pada proses pembubutan. Bisa juga saudara kembangkan ke eksperimen yang lain, ya. Banyak aspek atau skop dari proyek IT mempengaruhi kualitas, seperti fungsionalitas, output sistem, kinerja, reliabilitas, dan maintainabilitas. Ya. Kontrol kualitas tadi sudah dijelaskan bagaimana manajemen kualitas, ya. Sekarang bagaimana kita mengontrol kualitas, ya. Output utama dari kontrol kualitas adalah penerimaan keputusan, ya. Diputuskan bahwa kualitasnya ini harus diperbaiki, harus ditingkatkan, makanya kita akan kerja ulang, ya. Kemudian menyesuaikan proses yang dimana yang akan diperbaiki kualitasnya. Ada beberapa alat dan teknik kontrol kualitas. Ada analisa Pareto, dikenal dengan diagram Pareto, ada sampling statistik, ada quality control chart, dan lain-lain. Ada metode Taguchi, ya, ada TQM, dan lain-lain, ya. Pelopor kualitas mengusulkan, ya, untuk memperbaiki kualitas, ya, untuk mengontrol kualitas, ya, harus dilibatkan yaitu top manajemen. Top manajemen saudara sudah paham, ya, bahwa kita sebagai nanti pimpinan perusahaan, sebagai top manajemen pada sebuah perusahaan, itu jangan membiarkan bawahan yang hanya memikirkan kualitas, tetapi top manajemen harus terjun langsung. Mulailah awal pada fase desain, ya. Jaga agar berkesinambungan, tidak stagnasi, tidak diam, ya. Harus dinamis, berkesinambungan untuk memperbaiki kualitas, karena kita harus memikirkan adalah perusahaan-perusahaan pesaing, ya. Beri kuasa anggota tim pengatur kualitas. Berilah kuasa pada tim pengatur kualitas. Kemudian latih anggota tim kualitas kontrol, quality control, dan evaluasi. Misalnya kita sebagai pimpinan sebuah perusahaan harus mengirim tim quality control itu apa benchmarking kemana, ya, apa workshop dan pelatihan, ya, agar bisa melihat produk dari perusahaan yang lain, benchmarking, ya. Kemudian beri penghargaan tim untuk kinerja kualitas, ada reward dan lain sebagainya.
Baik, Ibu rasa cukup sekian ya. Selamat belajar dan semoga sukses. Ibu mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup dengan doa dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.